Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza alima al-alimu falam ya'mal, kana kal-mustaqim yuridu lin-nasi wa yuhliku nafsahu." Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Idza amila ahadukum, dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan amalan suatu pekerjaan, idza alima alimu, ya, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang alim mengetahui falam ya'mal, maka dia tidak mengerjakan atau tidak mengamalkan ilmunya. Karena kalau sebagai bahwa adalah dia seperti lampu yuliulinasi yang menerangkan orang-orang, wayubilu nafsahu, dan membakar dirinya sendiri. Artinya dalam hadis ini mengingatkan akan daripada orang-orang yang sudah banyak pengetahuannya, ya, di dalam agama Islam. Jadi orang yang masuk orang yang punya banyak ilmu, kita berada di sini kan, yang itu bertambah ilmu kita. Maka seharusnya memang setelah kita bertambah ilmu, maka bertambah juga amal-amal ibadah kita. Udah tahu sholat Jumat wajib, malah kan ngaji, tidur, ngopi, gimana? Udah tahu puasa Ramadan wajib, hukumnya, malah kan makan siang hari. Artinya dia tidak mengamalkan ilmunya. Sudah tahu berzina haram, dia berzina. Sudah tahu minum haram, minum haram. Artinya kebalikan tuh. Perintah Allah dari dijalankan, larangan Allah maka dia lakukan. Maka orang yang punya ilmu, ketika dia tidak mengamalkan apa daripada ilmunya, diumpamakan seperti misbah. Misbah ini lampu lentera, kayak seperti lampu apa namanya, lilin. Nah, boleh lampu lilin lentera. Iya, lampu lentera kan kayak pelita, maka dia cuma seperti lampu yang dimana menerangi orang banyak, tetapi dia membakar dirinya sendiri. Seperti ini, ya, ketika kita hidupkan, timbul cahaya yang tadi gelap terang, tetapi cahaya tersebut membakar dirinya sendiri. Nah, itu juga seperti orang yang punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Nah, yang dimana seharusnya, ya, ketika orang mempunyai ilmu, seharusnya dia selamat daripada menghancurkan dirinya, selamat daripada azab Allah. Seperti kita ada jalan malam hari, kemudian kita bawa senter. Di jalan tersebut ada batu, ada duri, ada paku, ada lubang-lubang, ada got. Kalau kita nggak pakai senter, kemungkinan kena itu, entah kena paku, jarum, kena duri, atau masuk got misalnya. Karena gelap. Karena kita bawa senter, kita tahu tuh bisa menghindar mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Jangan sampai kita bawa senter, sengaja injak paku, sengaja masuk ke got, sengaja ini. Akhirnya apa? Membinasakan diri sendiri. Senternya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bahkan yang diselamatkan orang lain, bukan dirinya. Maka penting akan daripada kita punya ilmu, kemudian mengamalkan daripada ilmu tersebut. Ya, ini
makmur istimali. Ilmu itu memerintahkan seseorang untuk mengamalkannya. Bukan hanya sekedar tahu disimpan, tapi satu pun dari amalin. Ya, minimal perkara yang wajib diamalkan, perkara yang haram dijauhi minimal itu. Tapi kalau orang punya itu lagi, sunnah-sunnah juga harus diamalkan. Kemudian fa'idalam tastakmal bihalan akhlaqahma. Apabila dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan menghancurkan daripada keadaan dia sendiri. Jadi ilmu bisa menyelamatkan kita, juga bisa membinasakan kita sendiri. Kemudian ulama lain mengatakan ada dua kezaliman di dunia ini, yaitu kezaliman dia mempunyai ilmu dan kezaliman dia mempunyai harta. Untuk selamat daripada kezaliman orang punya ilmu apa? Yaitu mengamalkan daripada ilmu tersebut. Untuk menyelamatkan dari kezaliman kita punya harta apa? Hidup dalam keadaan zuhud. Nah, ini kalau kita ingin selamat daripada semuanya, amalkan ilmu kita. Kalau punya harta itu zuhud. Nah, sebenarnya tidak tertarik dengan dunia. Tidak tertarik dengan harta. Punya harta banyak, tapi dalam hatinya nggak ada tuh kepengen memiliki apa sekolah banyak enggak. Tapi dia harta berlimpah. Makanya orang yang zuhud ini mudah di dalam mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti para sahabat, jadi Muhammad Bakar, Umar Utsman, ini mereka kalau menyumbang untuk berperang itu nggak tahu-tahu ratusan juta, itu sangat ratusan juta. Enggak ada sila-sila tingkatkan ratusan juta, berapa dinar mereka terjemahkan. Karena suku itu punya harta tapi tidak cinta dengan harta. Itu. Ya, maka kalau bisa kita seperti matahari. Matahari menyinari banyak makhluk, ya, memberikan banyak faedah, tetapi diri sendiri tidak terbakar atau tidak padam sebab cahaya tersebut terus bercahaya. Nah, maka selalu seperti itu. Daripada kita punya ilmu bisa membawa manfaat buat diri kita, dan apa tadi mengamalkan ilmu kita. Ya. Karena dalam surah Al-Asr itu kan sesungguhnya manusia akan mengalami kerugian kecuali orang yang beriman. Nah, orang beriman kan kerugian juga. Bagaimana biar tidak kerugian orang beriman mengamalkan amal-amal soleh. Artinya dia punya ilmu, diamali ilmunya, ya. Maka biar kita terhindar daripada kerugian di akhirat, ya, ilmu yang kita peroleh selama ini, ya kita amalkan. Ya, jangan sampai kita sengaja ketidakpedulian kita, ilmu yang ada di dalam diri kita, tapi tidak diamalkan sengaja. Ya, untuk masalah perbuatan karena kita berbuat salah itu manusiawi. Artinya kalau tanpa disengaja kita melakukan kesalahan, maka ini bisa dimaafkan. Artinya Pak, dengan kita bertaubat, insya Allah bisa diampuni dosa kita. Yang penting kita ini kita punya ilmu, ada niat untuk mengamalkan. Jangan sampai ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Dan ciri-ciri orang mengamalkan ilmu salah satu adalah taat kepada Allah. Perintah Allah dia taati, dia kerjakan. Larangan Allah dia hindari, menjauhi. Nah, minimal itu dulu, baru nanti kita bisa menangkap daripada perkara selanjutnya. Jangan sering ngaji, tapi minum koper, jalan terus mabuk misalnya. Sering duduk di majelis taklim, tetapi main judi jalan terus, kan? Itu nanti ilmunya bermanfaat, jadi amanah. Seharusnya dia sholat lima waktu di rumah paling sering meninggalkan sholat lima waktu. Ya, makanya dia akan sebenarnya dia membakar diri sendiri. Makanya memang tanggung jawabnya orang yang para alim itu berat juga. Ilmu semakin banyak dia peroleh, tapi semakin juga tanggung jawab kalau dia tidak mengamalkan daripada ilmu tersebut. Ya. Tapi kalau dia amalkan ilmu tersebut, ya
ya maka akan mengangkat dia punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena orang bingung tanyanya, oh sebulan demi bulan ngaji doang tapi nggak mau sholat misalnya. Udah lebih baik jangan ngaji kan? Lebih baik mana? Orang berilmu atau orang yang bodoh? Lebih baik orang berilmu. Karena orang berilmu meskipun dia tergelincir di dalam kemaksiatan, dia tahu bahwa ini salah. Maka dalam hatinya dia akan ada niat, ya Allah, saya ingin kembali ke jalan yang benar. Maka ada keinginan untuk bertaubat. Nah, ketika dia bertaubat, maka dia tahu ilmunya untuk mengamalkan daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kalau orang bodoh nggak tahu bahwa ini adalah perbuatan salah, jadi dia akan merasa benar terus, akan selamanya benar terus karena kebodohan berada di dalam diri. Ya, tetap lebih utama orang yang punya ilmu daripada orang bodoh. Ya. Ini yang sampai terjebak juga di setan ini. Ada nih, ngaji doang, tapi maksudnya dalam terus jangan seperti itu. Dan kayak manusia pasti ya kadang lupa, kadang hilang. Ternyata berbuat kesalahan. Seorang guru juga kayak Ustaz. Jangan dikira artinya jangan memandang sempurna manusia, tetap dia manusia juga, ada hawa nafsunya di situ. Ketika dia tergelincir sedikit, memang menjadi sorotan. Ya, tapi kita jangan terlalu memandang jauh kesalahannya. Ya, baru satu orang dia punya kesalahan, terus ya. Dia manusia juga. Karena kemungkinan tergelincir, kemungkinan sama, cuma bedanya memang dia terlihat ada pada banyak ilmunya yang kita mengambil orang soleh ya. Jadi ya kalau kita ini ilmu itu lebih mudah ya, untuk mengingat bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Tapi ingat nih, ketika punya ilmu niatkan untuk diamalkan. Ya, umpamaan subat tempat umpamaan juga seperti orang yang punya ilmu itu tidak diamalkan seperti apa? Dia punya pakaian, tetapi pakaiannya buat orang. Dia sendiri yang pakai pakaian. Kira-kira gimana tuh? Ya, enak kan kita kerja 6 bulan. Ya, kita tujuannya buat menduduki auratnya dia. Kita sendiri punya aurat. Kalau kita ini akal yang sempurna, dia seperti itu seharusnya. Ya. Dia dulu menutup auratnya, kemaluannya, baru dia bisa kepada orang lain. Seharusnya seperti itu. Kemudian kita terus orang yang memiliki ilmu yang bisa memahamkan daripada ilmu kita. Kemudian kalau Rasulullah SAW, "Idza amila ahadukum amalan falyuskinhu fa innahu mimma yusalli bi nafsin musab." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amila ahadukum," apabila salah seorang dari kalian mengerjakan amalan suatu pekerjaan, falyukibhu, maka hendaklah ia mengokohkan, fa innahu mimma yusalli bi nafsin musab, maka sesungguhnya ia termasuk hal yang menghibur orang yang terkena musibah. Ya, jadi hadisnya kedua ini ya, Nabi mengingatkan kita bahwa apabila mengerjakan sesuatu akan daripada suatu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan tersebut dengan benar, dengan kokoh, ya. Yang dimana mengokohkan atau mengerjakan yang baik-baik sesuatu pekerjaan tidak menjamin keberhasilan pekerjaan itu, tetapi dapat sedikit menghibur ya, yang terjadi nantinya tidak menambah sesat. Jadi ini hadis ini sebenarnya berhubungan dengan ketika Nabi Muhammad punya anak, Nabi Ibrahim meninggal dunia. Kemudian ada orang yang menggali kubur. Nah, di situ kalau kuburnya
enggak begitu sempurna ya menurut syariat. Maka Nabi memerintahkan untuk apa? Merangkai lagi. Oh ini kurang dirangkai lagi. Nah, maka ketika kita mengerjakan sesuatu seperti tadi menggali kubur dengan mengkokohkan kuburan, artinya mensempurnakan. Kalau itu bentuknya lahat, dia benar tuh nyongkelnya bibirkan di lahat, ini tanah nih. Kalau lahat itu menjadi congkel bibirannya seperti kita nih, karena tanahnya keras. Kalau tanahnya kubur, itu kemudian kuburnya namanya syak, seperti kali atau sungai. Jadi ke bawah dia ke bawah, nanti dimasukin ke bawah, ya. Jadi menggali kubur tersebut dengan cara yang benar itu juga dianggap sebagai apa? Menghibur orang yang terkena musibah, ya, menghibur orang yang terkena musibah. Ya, sama yang musibah, orang yang meninggal dunia itu. Ya, maka jangan asal-asalan, ya, di dalam mengerjakan kuburan tersebut atau bagian kuburan. Ya, jangan salah. Nanti tidak kegedean lah, kecilan lah, gitu ya. Nah, ini dari dulu benar, kurang pokok, gitu. Nah, kalau seperti itu, ya nanti keluarga yang meninggal mati itu tambah dia punya apa namanya sakitnya. Nah, kenapa? Dulu saudara saya meninggal dunia, berkecilan, ditepuk dia punya kaki misalnya, gitu ya. Ada begitu. Ya, saya punya saudara meninggal, tapi yang lahannya lepas, akhirnya dipaksa gitu kan. Itu kan memperlakukan mayit seharusnya seperti orang yang masih hidup. Bagaimana orang hidup diperlakukan seperti itu, menyakitkan. Ya, maka Nabi, ya, apabila seseorang yang kemudian mengerjakan suatu pekerjaan, hal yutkinhu, ya, hendaklah ia mengokohkan. Biar benar kerjaan di benar, ya. Pak Inna Wima bisa dibilang si masuk sobi, ya. Maka sesungguhnya termasuk hal yang menghibur orang yang terkena musibah. Dan asal-asalan, ya. Meskipun itu dari mempersiapkan daripada kuburan dengan benar, ya. Kemudian kalau Rasulullah SAW, ya sebenarnya bulan doa dari awal mengurus jenazah itu mayit itu benar dari memandikannya sampai mengkafankannya sampai mensolatkannya, kemudian dibawa ke kuburannya, kemudian dikubur dengan benar. Jadi jangan mandi asal-asalan. Kan banyak orang mandi asal-asalan. Dia cepat kerjaannya, apalagi kalau dengan mati. Ini biasanya amin-amin ngejar waktu itu. Wah, ada di sini. Kita bersiap pindah lagi. Kalau apa? Jenazah ini mandinya tidak sempurna. Sempurna, nggak apa-apa biar lama juga sempurna. Bersih-bersihnya juga sama di dalam mengkapankan itu juga yang asal-asalan, ya. Sunah-sunahnya dipakai maksudnya, ya, sunah-sunah ini. Nah, ini benar-benar sebagai penghibur orang yang terkena musibah. Kemudian kalau Rasulullah SAW, idza amita sayi'atan fa'ahdis indaha taubatan asiru bisiri wal adami bil adami. Bersabda Nabi SAW, tidak ambillah apabila kamu telah melakukan saikatan keburukan, fa'ahdis indaha taubatan, maka ada kalanya taubat di sisinya, siru sembunyi-sembunyi dengan sembunyi-sembunyi. Walaupun yang lebih alat lagi terang-terangan dengan terang-terangan. Nah, artinya pada hadis seperti ini, apabila seseorang melakukan keburukan atau melakukan kemaksiatan, maka
segeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melakukan secara sembunyi-sembunyi, ya tobat dengan cara sembunyi. Tapi kalau dengan cara terang-terangan, maka bertobat dengan cara lihat. Ketika kita melakukan perbuatan dosa dengan sembunyi-sembunyi ini nggak ada yang tahu orang lain, cuma kita doang, Allah tahunya. Ya. Maka jangan ngomong, udah nih, tobat sama Allah, ya, tobat sama Allah. Kalau kita berbuat kemaksiatan, banyak orang tahu, maka tobat sama Allah. Kemudian jangan meninggalkan tempat tersebut, ya begitu saja. Nanti apa? Karena setiap tempat yang kita lakukan suatu amal, entah itu kebaikan ataupun keburukan, kemaksiatan, maka itu menjadi saksi bahwa kita pernah melakukan kemaksiatan di sini. Nah, artinya apa? Kita pernah melakukan kemaksiatan di sini. Kalau bisa di sini juga kita bertobat. Oh ya, lakukanlah amal-amal kebaikan di sini. Biar tempat itu juga menjadi saksi bahwa kita bertobat dan melakukan amal kebaikan. Ya. Jangan sampai tempat itu hanya menjadikan sebagai apa? Saksi kita melakukan daripada perbuatan kebaikan atau keburukan kemaksiatan. Maka kalau seseorang kemudian melakukan kemaksiatan, kemudian segera bertobat dengan ikhlas, nanti tobat dengan sukar, maka dia mempunyai keseimbangan antara batinnya dan zahirnya, antara batin dengan zahir, ya. Dan berkuranglah dia punya syahwat untuk melakukan daripada kemaksiatan, dan berkurang juga dia untuk bergerak untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan amat takut kepada Allah di mana dia berada, dan tanggung malu dia kepada Allah di apapun dia berada. Ya. Kalau kita mau bertobat, karena kalau orang belum bertobat, maka yang hawa nafsu yang ada dalam dirinya akan terus-menerus, ya, ini melakukan kemaksiatan itu terus-terusan. Karena kita tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan salah, tidak merasa bahwa itu adalah menyebabkan dia mendapatkan murkanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus-terusan. Tapi kalau dia bertobat, ya, kemudian dia akan ingat bahwa oh ini perbuatan yang salah, oh ini perbuatan yang menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian diri dia semakin takut kembali pada Allah dimanapun dia berada, apapun dia berada. Ya. Meskipun besoknya dia maksiat lagi. Jadi jangan sampai kita mengatakan, besok kita bisa maksiat lagi. Jangan. Ketika dia maksiat hari ini, tobat. Besok maksiat lagi, tobat lagi. Besok maksiat lagi, tobat lagi. Jangan sampai mengatakan nyerah. Jangan sampai bosan di dalam bertobat. Ini karena kita bosan tobat. Makanya kita mudah dibuka oleh setan. Kalau kita belum mau tobat, kita ditahan terus kita tidak melakukan tobat kemaksiatan. Ya. Karena untuk hari esok kita tidak tahu apakah kita melakukan kemaksiatan itu lagi atau tidak, kita tahu. Yang penting hari ini kita tobat, gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan bisa juga maksiat lagi. Jadi sulit untuk bertobat kalau seperti itu. Ya. Maka dengan cara bertobat inilah, ya, kita akan menjadi orang yang jujur, kemudian akan membuat manfaat bila akan dan mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu terjaga semua anggota kita dari perbuatan kemaksiatan. Karena tobat ini kalau dalam dunia tasawuf adalah sebagai tangga awal untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah mau tobat, nggak bisa tuh semakin naik untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi diawali dengan taubat. Meskipun kita nggak merasa punya dosa, karena orang yang bertobat, ya kita dianggap pengarahnya ini lupa sama Allah, banyak dosa juga. Nah, dosa ini kan nggak harus dosa besar, dosa kecil juga berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya. Jadi apalagi kalau kita melakukan dosa besar, untuk yang mulia tersebut, ya harus dengan taubatun nasuha. Jadi jangan biarkan tubuh kita ini berhubungan dengan dosa. Ya, dari rambut sampai ujung kaki, kalau bisa kita sucikan dosa kita, ya dengan cara taubatun nasuha. Tiap hari taubat, tiap hari. Ya kan, habis sholat tadi kita disuruh taubat istighfar. Ya, daripada tadi kita sholat ternyata tidak usah ingat mana-mana, suruh istighfar, suruh taubat. Apalagi kalau kita melakukan perbuatan kemaksiatan. Wallahu a'lam.